publik semakin khawatir. Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi mahkamah keluarga, bukan lagi mahkamah konstitusi yang di situ orang-orang memperjuangkan hak konstitusional mereka, tetapi akhirnya dipersempit maknanya menjadi hanya mahkamah keluarga. Orang-orang khawatirnya seperti itu sehingga konflik of interest itu lebih kental, konflik kepentingan lebih kental daripada ya kepentingan rakyat yang diperjuangkan oleh orang-orang kemudian dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Halo teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra. Nah, hari ini saya mau ngajak kalian buat nikmatin angin sepoi-sepoi di sawah ya. Ini sawahnya udah mulai merunduk, tandanya bentar lagi udah mau dipanen. Dan teman-teman, berbeda dengan konten sebelumnya. Kalau di konten sebelumnya saya ngajak kalian buat ngevlog di daerah sekitar Sirkuit Mandalika. Hari ini saya mau bikin konten buat healing kita bersama. Ya, kita lepas pusing kita dari aktivitas-aktivitas media sosial, karena tentunya bukan hanya ibu-ibu ya yang pusing karena kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu, padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia, tetapi juga ya publik hari ini banyak pusing karena kontroversi dari kekuasaan. Misal yang terbaru itu publik juga pusing, kok negara dengan mayoritas terbesar muslimnya di dunia percaya dengan seorang pawang hujan, misalkan Bu Rara yang ada di Sirkuit Mandalika yang sempat viral bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara beberapa waktu yang lalu. Ya, BUMN mempercayakan pawang hujan ya untuk menyelesaikan persoalan alam, dan ini sesuatu hal yang dianggap orang sebagai sesuatu hal yang kontroversi. Tapi di konten kali ini teman-teman, saya tidak ingin membicarakan berkaitan dengan Ibu Rara. Saya juga nggak mau bicara tentang minyak goreng karena mungkin banyak sekali ulasan dari konten-konten yang lainnya. Nah, di konten kali ini saya mau bicara tentang dua hal. Yang pertama itu berkaitan dengan prosesi lamaran yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman. Ya, beliau ini satu daerah dengan saya, kepada adik kandung dari Presiden Joko Widodo. Kemudian kedua, yakni penetapan tersangka kepada dua aktivis. Yang pertama itu Bang Haris Azhar dan Ketua YBLHI Indonesia, yang buntut dari laporan Pak Luhut Binsar Panjaitan ketika mereka melakukan podcast dan membicarakan tentang krisis yang terjadi di Papua dan melibatkan nama dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini menarik menurut saya untuk kita bicarakan dua hal ini, yakni berkaitan dengan pertama tadi lamaran yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman kepada adik kandung dari Presiden Joko Widodo. Orang merasa bahwa ini sesuatu hal yang biasa, ngapain dibicarakan. Tetapi menurut saya perlu untuk kita bicarakan di konten kali ini. Karena kita tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi ini kan adalah pemangku jabatan di kekuasaan yudikatif. Sedangkan kakak dari orang yang dilamar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Presiden Joko Widodo itu adalah orang yang berada di lingkaran kekuasaan eksekutif atau pemangku jabatan di kekuasaan eksekutif gitu loh. Nah, publik akhirnya khawatir, apalagi banyak sekali peristiwa-peristiwa beberapa waktu terakhir yang melibatkan peran dari Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yudikatif di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah misalkan seperti judicial review undang-undang, kemudian uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar dan lain sebagainya. Nah, orang-orang khawatir kemudian setelah Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo yang notabene merupakan orang di lingkaran kekuasaan, akhirnya ada konflik of interest atau konflik kepentingan yang masuk ya dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Khususnya para intelektual atau tokoh yang memperjuangkan ambang batas ya pencalonan presiden yang 0%, yang memperjuangkan 0% pencalonan presiden. Mereka khawatir bahwa semakin sulit nih mereka untuk memperjuangkan yang namanya ambang batas pencalonan presiden yang 0%. Karena kita tahu sekarang kan 20%. Orang-orang maunya 0% karena
ya 20% itu tidak mampu mewakili seluruh rakyat Indonesia karena nantinya akan hanya muncul 2 paslon saja. Tapi kalau 0%, ya misalkan 9 parpol yang ada di DPR, 9 parpol itu punya hak yang sama untuk mencalonkan presiden mereka dari partai politik mereka. Artinya semakin banyak calon presiden. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari keluarga dari Presiden Joko Widodo yang notabene merupakan orang eksekutif, publik khawatir nantinya perjuangan 0% ini semakin sulit. Ya, karena ada konflik of interest, konflik kepentingan yang masuk di situ. Bukan lagi kepentingan rakyat yang diperjuangkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi kepentingan kekuasaan, kepentingan keluarga yang berada di lingkaran kekuasaan akhirnya yang mempengaruhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, publik khawatirnya seperti itu, ya. Ini tidak menjustifikasi ya, tetapi saya hanya mewakili kekhawatiran publik terhadap situasi ini. Kecuali misalkan Mahkamah Konstitusi atau Ketua MK itu meletakkan jabatannya sebagai Ketua MK kemudian melamar adik kandung dari Presiden Joko Widodo, atau ya misalkan sebaliknya Presiden Joko Widodo misalkan meletakkan jabatannya sebagai presiden, ya. Tapi itu sangat-sangat nggak mungkin lah, logika yang seperti itu. Tetapi publik memang menginginkan hal yang demikian gitu loh. Sadar tidak sadar memang publik semakin khawatir Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi mahkamah keluarga, bukan lagi Mahkamah Konstitusi yang di situ orang-orang memperjuangkan hak konstitusional mereka, tetapi akhirnya dipersempit maknanya menjadi hanya mahkamah keluarga. Orang-orang khawatirnya seperti itu sehingga konflik of interest itu lebih kental, konflik kepentingan lebih kental daripada ya kepentingan rakyat yang diperjuangkan oleh orang-orang kemudian dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik hari ini. Kemudian kedua, berkaitan dengan laporan dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan kepada 2 aktivis yang akhirnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar dan membaca kabar berita ini geleng-geleng kepala, teman-teman, karena di konten sebelumnya saja saya pernah membuat berkaitan dengan isu ini. Saya sampaikan bahwa ketika Pak Luhut bin Sarpanjaitan melaporkan para aktivis ini saja, itu menunjukkan bahwa wajah asli dari kekuasaan. Apalagi sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Ini kekuasaan wajahnya bagaimana? Udah semakin jelas ya bahwa memang kekuasaan ini adalah kekuasaan yang anti kritik. Poin saya seperti ini, teman-teman. Yang namanya pejabat publik, yang namanya orang yang berada di lingkaran kekuasaan, mereka harus terbuka terhadap kritisisme, harus legowo ya atas kritikan yang diberikan oleh masyarakat, oleh sipil kepada mereka. Catatannya bahwa jangan pernah ingin menjadi pejabat publik, jangan pernah mau ya masuk di dalam lingkaran kekuasaan kalau tidak siap menerima cercaan kritikan dari warga negara. Itu sesuatu hal yang logis di dalam negara demokrasi, bahwa ketika kita hidup di dalam iklim yang demokratis, maka kekuasaan itu harus open, terbuka terhadap kritisisme yang dibangun oleh warga negaranya. Jangan justru kemudian tertutup terhadap kritikan. Ya kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat negara, ya sederhananya seperti itulah. Nah, publik akhirnya semakin geram, ya bahkan hashtag di mana-mana, para aktivis mahasiswa merasa bahwa oke, Bang Haris Azhar aja, aktivis yang memang mungkin ya powernya cukup ya untuk memberikan autokritik atau kemudian counter argumentasi terhadap laporan-laporan orang. Apalagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, semakin mereka takut, semakin mereka was-was untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Ya, kekuasaan yang baik itu adalah kekuasaan yang terbuka terhadap kritisisme yang dibangun oleh mahasiswa, oleh anak muda, oleh setiap elemen bangsa yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan justru dibatasi. Nah, kekuasaan yang tidak demokratis yaitu kekuasaan yang takut terhadap kritisisme. Akhirnya kita kembali ke masa Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, siapapun yang melakukan kritisisme itu diringkus oleh kekuasaan. Nah, hari ini siapa yang melakukan kritisisme harus meringkas kritikan mereka kepada kekuasaan. Itu aturan baru yang dipertontonkan, yang diperlihatkan oleh kekuasaan. Akhirnya kita hati-hati untuk memberikan kritik. Ya, di antara kehati-hatian itulah kemudian kekuasaan itu masuk.
di mana letak demokratisnya ketika orang itu harus meringkas kritisismenya? Di mana letak demokratisnya ketika warga negara harus hanya bisa memuji kekuasaan, tidak bisa mengkritisi gerak-gerik dari pejabat negara hari ini, tidak bisa mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini. Nah, ini kan sebuah tradisi yang buruk menurut saya. Ketika kekuasaan, pejabat negara itu baper terhadap kritik yang diberikan oleh warga negaranya. Kekuasaan itu nggak boleh baper, kekuasaan itu tidak boleh merasa bahwa kritisisme itu racun di dalam penyelenggaraan negara. Apalagi hari ini oposisi tidak ada, maka fungsi oposisi itu diambil alih oleh seluruh elemen bangsa, elemen masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, mahasiswa, intelektual, aktivis itu mengambil alih fungsi oposisi. Dan itu berawal dari kesalahan pemahaman demokrasi yang dipahami oleh kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan tidak ingin misalkan warga negaranya memberikan kritik, ya kembalikan oposisi. Kan seperti itu logikanya kan. Nah, hari ini oposisi diambil oleh kekuasaan dan orang yang memberikan kritik kepada kekuasaan juga ingin diringkus oleh kekuasaan. Nah, ini kan kekuasaan mau jadi apa kan? Kekuasaan mau mengembalikan totalitarianisme atau kekuasaan kemudian ingin lebih superior dari warga negaranya. Kan nggak seperti itu. Kekuasaan itu adalah sebuah fungsi yang harusnya menjembatani keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan itu bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan itu seperti itu. Pak Luhut bin Sarpanjaitan, bapak-bapak siapapun yang menjadi pejabat negara hari ini itu adalah orang-orang yang harusnya memfasilitasi setiap warga negara untuk mengakses kesehatan yang baik, untuk mengakses pendidikan yang baik, untuk mendapatkan kesejahteraan yang semakin baik hari demi hari. Apalagi misalkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di situ membutuhkan kehadiran kekuasaan. Misalkan seperti yang saya lakukan hari ini, saya berada di tengah hamparan sawah yang di padi yang mulai menguning. Ini menunjukkan bahwa memang petani juga itu membutuhkan distribusi kebijakan sehingga pupuk bisa mereka rasakan.